Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal iqram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal iqram walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi'aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sampai hari ini Allah masih memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat iman Islam, nikmat istiqamah, dan nikmat yang tak terhingga, kita bisa berjamaah, dilanjut dengan duduk di majelis ilmi dalam kondisi berpuasa. Betapa banyak pahala yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di minggu kemarin kita bahas tentang sulam taufik. Karena hari ini menggantikan Habib yang berhalangan hadir, saya akan bacakan kitab Nashih wal Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Jadi seorang musannif, pengarang salah satu kitab Nashih wal Ibad, mencantumkan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Wa jazahu an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan. Innallaha ta'ala katama sittatan minal khisal fi sittati minal asya. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha agung, maha mulia, maha segala-galanya, mempunyai rahasia atau merahasiakan sesuatu yang mana di hadis ini disebutkan ada 6 rahasia yang Allah rahasiakan kepada hambanya, agar hambanya selalu berhati-hati dan istiqamah dalam melakukan ibadah atau dalam melakukan kebaikan. Kira-kira apa yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala di sini? Sebutkan ada 6. Yang pertama adalah kata ridha fi ta'atin minat ta'ati liyajtahidan nas fi jami'it ta'at. Yang pertama, Allah merahasiakan ridhonya fi ta'ati ibadihi, di dalam salah satu ketaatan hambanya. Satupun manusia itu tidak ada yang tahu Allah meletakkan ridhonya di mana, di ibadah mana yang Allah sertai ridhonya, sehingga kalau manusia itu sudah mendapat ridho, maka akan diberikan kemudahan
baik kemudahan dunia maupun kemudahan di akhirat kelak. Hidup ini tidak lain dan bukan lain yang kita cari hanya ridha Allah. Maka di dalam sebuah ajaran thariqah diajarkan dengan kalimat ilahi rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu selalu dibaca, diamalkan agar kita ingat tujuan kita, bahwa Allah lah tujuan kita dan ridha Allah lah yang kita cari. Begitu. Jadi sekian banyak ibadah yang kita kumpulkan, yang kita lakukan, kita jalankan, kebaikan semua. Dari kita lahir sampai meninggal, kebaikan yang kita jalankan itu hanya satu yang Allah berikan ridho. Kalau satu sudah Allah berikan ridho, maka itu insya Allah akan bisa menghapus semua dosa-dosa yang kita lakukan. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kesempatan untuk mendapat ridho. Jadi semakin banyak kita beribadah, maka semakin banyak kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak tahu masa dari ribuan kita ibadah, bahkan jutaan kita pernah berbuat baik, masa loh satu aja yang nggak dapat ridho. Nah, ini tujuan kita, perbanyak ibadah. Semakin banyak ibadah berarti semakin banyak kesempatan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan lagi, diperjelas lagi, ditekankan lagi bahwa amal bukan menjamin untuk kita masuk surga. Cuman ridhonya itulah yang masuk surga. Maka dikatakan di dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ada yang coba-coba dikurangin. Allahumma inna nas'alukal jannah. Jadi mintanya langsung surga. Ini berat kalau langsung minta surga tanpa mendahulukan ridho dulu. Maka sudah bagus itu doa. Maka ada yang merubah langsung Allahumma inna nas'alukal jannah. Mintanya langsung surga. Ini seakan-akan tidak pantas begitu loh, nggak sopan. Ya, kita ke surga itu ya karena ridhonya Allah. Tanpa harus ada ridho, tanpa ada ridho Allah, sebanyak apapun ibadah berat. Ya, maka ridho itulah yang menyebabkan kita bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Nah, maka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang aku minta adalah ridhomu, kemudian minta surga. Tanpa minta surga pun kalau udah dikasih ridho, udah otomatis masuk surga. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit pun jangan menyepelekan ibadah-ibadah yang ringan. Kadang-kadang tidak tahu dengan ibadah yang kecil, ibadah yang ringan itu Allah menitipkan ridhonya. Gitu. Seperti contoh di dalam hadis ittaqun nar atau ittaqin nar walau bisyikki samratin. Ya. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Nah, kalau separuh kurma itu kan kebaikan yang sangat mudah, kebaikan yang sangat ringan, terlihatnya seperti itu. Kayak semua itu bisalah sedekah separuh kurma, satu kurma aja nggak ada, separuh doang. Ya. Cuman kalau dilakukan karena untuk mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah, hanya kepada Allah lah dia mengharap, insya Allah ridho itu akan diberikan kepada orang yang melakukan kebaikan walaupun sekecil itu. Ya. Asbabul wurud hadis itu kan seorang budak yang nggak punya apa-apa, hidup sebatang kara,
setelah dibebaskan oleh baginda Rasulullah SAW, dibekali hanya satu kurma, dibekali cuma satu kurma, dimakan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, tinggal separuh diminta seorang pengemis tua. Ya, di situ diceritakan seorang nenek-nenek tua meminta itu karena lagi kelaparan. Ini namanya separuh kurma ini sudah disayang-sayangi nama budak yang udah dibebaskan oleh Rasulullah, karena pembelian Rasul satu, dia nggak punya apa-apa, ya yang menemani perjalanan hidupnya ya cuman kurma satu itu, nggak tahu mau kemana. Wong dia asalnya budak terus dibebaskannya udah seneng banget, ya dibekali kurma, yaitu tinggal separuh diminta, padahal dia seneng banget, dia masih lapar lah terasa. Akhirnya diberikan seorang pengemis, walaupun tinggal separuh, seorang pengemis itu mau. Kemudian si pemberi itu mengharap ridho Allah, ya udah saya mengharap ridho Allah. Akhirnya suatu ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, tahuilah bahwa seorang budak itu namanya dulunya di neraka, udah tercatat di neraka, tapi sekarang sudah pindah di surga. Kaget Rasulullah SAW, apakah kebaikan yang dilakukan kok bisa pindah namanya? Nama budak yang sudah dibebaskan, karena selama hidupnya itu udah nggak pernah berbuat baik, cuman hanya itu saja gitu. Ternyata dicari sama Rasulullah apa yang menyebabkan berubah namanya, asalnya di neraka kemudian diperubah di surganya Allah, namanya dicatat sudah di surga gitu. Nah ternyata dicatat, wahai, ketika dicari sama Rasulullah beberapa hari, dicari, ketemu, akhirnya budak itu ketemu, ditanya, kamu pernah berbuat apa? Nggak pernah berbuat apa-apa ya Rasulullah, seingat saya pernah sedekah, kurma yang kau berikan dulu itu pun tinggal separuh, padahal saya seneng banget, pada saya cinta banget, seneng banget kurma itu, udah saya sayang-sayang, saya makan dikit-dikit tapi diminta, tapi saya mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap pertolongan Allah. Nah disitulah seingat saya kebaikan yang saya berikan. Rasulullah langsung mengeluarkan hadis ittaqun nar atau ittaqin nar walau bisyikki samratin, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Itu ya. Jadi itu salah satu ibadah walaupun kecil, kalau dilakukan karena Allah, insya Allah akan mendapat ridho Allah. Nah kalau kita udah berapa kali ibadah gitu loh, masa toh satu pun nggak dapat ridho Allah, ini yang kita harap. Jadi semakin banyak kesempatan pula kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, asal dilakukan dengan benar, dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Itu rahasianya, agar kita selalu beribadah, nggak tahu. Terus kita itu agar nggak meremehkan ibadah-ibadah yang ringan. Ya, gitu. Kemudian yang kedua adalah waqatamal ghadaba fi maksiatihi. Allah juga merahasiakan murkanya kepada hambanya di dalam satu kemaksiatannya. Ya, belum tentu orang yang terlihat akhlaknya buruk, perilakunya buruk, ya, tapi kalau mendapat ampunan ya udah selesai. Maka kita nggak bisa menilai orang itu jelek, ya. Kita nggak bisa menilai orang itu, yang menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita takutkan ini, kita udah nggak pernah maksiat, tapi sekali berbuat maksiat Allah murka. Sudah kebaikan itu seakan-akan habis gara-gara murkanya Allah, naudzubillah itu. Ya. Diceritakan dalam kitab Usfuriyah, dalam salah satu kitab banyak yang menceritakan itu, mungkin kita juga sudah dengar. Ulama besar yang mana meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, padahal ulama terkenal, ulama besar, ulama terkenal, itu ibadahnya subhanallah, ya, ibadahnya subhanallah. Jadi suatu ketika ulama itu beribadah, ketika beribadah ada salah seorang ini dzikirnya kuat banget. Setiap ulama itu keluar masjid, orang itu belum keluar, kalah zikirnya, ya, kalah zikirnya. Akhirnya ditanya, apa rahasianya kamu kuat zikir kok sampai ngalahin saya, gitu. Akhirnya si orang itu menjawab,
bermaksiatlah kecil dulu, karena dengan kemaksiatan itu akan meratapi, merasa penyesalan itu dalam sehingga zikir bisa kuat. Begitu. Nggak boleh di dalam agama saya walaupun kecil nggak boleh maksiat, kata ulama itu seperti itu. Ya. Namun kemudian nggak apa-apa kalau sedikit mah nggak apa-apa, dirayulah. Ternyata si manusia itu setan atau iblis yang menyerupai jadi manusia. Digodalah seorang ulama itu. Akhirnya dia kalah pingin, karena merasa pingin ibadahnya itu kuat, kenceng. Ya udahlah, apa kira-kira maksiat kecil yang saya lakukan? Itu. Sehingga saya nanti bisa berzikir, bisa kuat ibadah saya. Itu. Akhirnya disuruh minum khamr, minum arak yang memabukkan, walaupun berapa tetes, berapa tegukan, tapi nggak pernah langsung mabuk. Ya, nggak sadarkan diri, dengan nggak sadarkan ini itu akhirnya pergi ke tempat maksiat dan meninggal di tempat itu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Padahal ibadahnya udah nggak diragukan banyak. Ketika satu berbuat maksiat terus Allah murka sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu kita itu nggak boleh meremehkan kemaksiatan walaupun sedikit, walaupun itu terlihat ringan. Takutnya Allah di situ pas kita berbuat maksiat Allah cabut nyawa kita. Ini yang kita takutkan. Ya. Maka manusia itu nggak seharusnya takut mati. Kata Rasulullah kan kalau takut mati itu menandakan lemahnya iman. Memang umumnya manusia pasti takut mati, tapi itu nggak benar sebenarnya gitu loh. Kalau takut mati itu, semua manusia umumnya takut mati ya. Yang kita takutkan itu ya Allah ya. Ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam kondisi maksiat, dalam kondisi berbuat salah, itu yang kita takutkan. Ya, jadi naudzubillah summa naudzubillah, apalagi disertai mencabut iman dan Islam, naudzubillah. Ya. Apakah tidak mungkin, seakan-akan memang nggak mungkin kita meninggal dalam kondisi nggak Islam. Seakan kan udah yakin banget ya, yakin banget kita meninggal dalam kondisi Islam, iman kita bawa. Tapi kan Allah kalau berkehendak, ya Allah, maka sering-seringlah berdoa, Allahumma sabitna bil iman wal Islam. Jadi tetapkanlah iman Islam. Allahumma rizukna ya taubatan nasuha qablal maut. Itu sering-sering berdoa seperti itu di akhir-akhir sholat kita, di akhir doa kita, di akhir sujud kita. Benar-benar bahwa kita memohon akhir hidup kita itu husnul khotimah dan membawa iman Islam kita. Insya Allah kalau kita udah membawa iman Islam, jaminan surga. Gitu ya. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada, jadi Allah itu merahasiakan murkanya. Allah kalau sudah menaruh murkanya kepada seseorang itu karena kemaksiatannya, walaupun itu ahli ibadah, ya, ini berbahaya. Bisa habis semua ibadah itu karena ini. Kenapa tujuan Allah? Biar manusia itu tidak meremehkan ibadah, maksiat-maksiat yang kecil, nggak sering dilakukan gitu loh. Karena Allah nggak tahu menaruh kemurkanya itu di mana. Allah nggak tahu, rahasiakan. Allah rahasiakan begitu, biar manusia itu selalu waspada walaupun itu terlihat kemaksiatan yang ringan, kemaksiatan yang kecil gitu ya. Baik jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang dirahasiakan Allah adalah wakatama lailatul qadar, ya, lailatul qadar fi syahri Ramadan liyajtahidan nas fi ihya'i jami'i syahri Ramadan. Jadi Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Agar manusia itu selalu bersungguh-sungguh dalam menghidupkan semua malam-malam bulan Ramadan. Nggak hanya pilih-pilih. Ya, memang sudah dikasih dikasih isinya udah dikasih prediksi di malam-malam ganjil, tapi bukan pasti itu, ya, bukan pasti di malam-malam ganjil. Bisa di malam awal, bisa kedua, bisa ketiga. Pokoknya Allah rahasiakanlah di dalam satu bulan itu. Allah rahasiakan
ya, malam Lailatul Qadar itu muncul keluar di malam keberapa? Wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah hanya memprediksi kebanyakan di malam-malam ganjil. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar manusia ini selalu semangat selama di bulan suci Ramadan dalam beribadah. Itu salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau memang kita benar-benar pingin mengharap mendapat malam Lailatul Qadar, ya udah dari malam pertama itu udah siap, udah semangat terus. Cuman ketika 10 terakhir lebih semangat lagi, karena biasanya kan kalau udah biasanya kan nggak pasti, ya karena nggak ada yang bisa memastikan. Enak kalau dipastikan tanggal berapa itu enak, ya. Itu jadi malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita semangat selama di bulan suci Ramadan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah waqatama auliya'ahu fi ma bainan nas. Allah itu merahasiakan kekasihnya atau waliullah yang kita sebut. Allah itu merahasiakan kekasihnya atau waliullah di antara hamba-hambanya. Ya, fi ma bainan nas, di antara manusia. Di antara kita yang hadir ini nggak tahu siapa yang menjadi kekasih Allah, karena dalam satu daerah itu ada kekasih Allah. Dalam satu qaryah itu di dalam kitab dijelaskan ada satu waliullah, ya, nggak tahu siapa. Dengan tujuan apa? Kaila yahtakiru hadam minhum wa kayyat lubu du'a minhum raja. Jadi dengan tujuan kita itu tidak gampang meremehkan manusia atau menilai rendah, walaupun itu hanya tukang ambil sampah, tukang pemulung, pokoknya mana yang pekerjaannya yang kita anggap itu enggak, ya gimana lah, menurut manusia itu rendah begitu, belum tentu, ya. Siapa tahu yang pedagang sayur itu ya nggak tahu waliullah itu di mana, kita nggak tahu. Ini tujuannya apa? Tujuannya biar kita itu nggak menilai rendah manusia walaupun terlihat jarang ibadah, terlihat ibadahnya itu nggak kelihatan gitu loh, ibadah zahirnya. Ya siapa tahu batinnya selalu zikir, kan nggak tahu. Nah ini tujuannya apa? Biar kita itu selalu tidak menilai rendah manusia, tidak, ya, melihat orang itu nggak baik. Semua kita anggap kita husnudzon semua kepada manusia, siapa tahu, ya. Terus dengan tujuan kita itu selalu meminta doa kepada orang. Siapapun kita mintai doa, walaupun itu tukang maksiat, ya udah kita mintai doa, nggak tahu, walaupun itu terlihat nggak pernah ibadah secara kasat mata, ya. Ya siapa tahu dia wali. Ya, ini salah satu tujuan Allah merahasiakan kekasihnya. Yang jelas kekasihnya Allah itu satu daerah itu ada, satu kampung itu pasti ada. Ya nggak tahu, mungkin ada di antara kita yang duduk di majelis ini yang nggak tahu, atau di luar sana. Ini rahasia Allah, maka yang tahu wali ya wali, gitu loh. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jadi manusia itu ada salah satu manusia yang mana sangat dicintai Allah, sangat dirahmati Allah, diridhai Allah, dan itulah salah satu yang bisa menjaga kampung itu. Ya, jadi satu kampung, satu daerah itu ada, istilah orang itu, orang Jawa itu paku buminya itu, ya, itu ada, ya. Bahkan seluruh dunia ini kalau dijelaskan ada yang wali, kalau wali abdal itu kan pemimpin, itu ada 40, semua seluruh dunia, ya. Kalau dulu adanya di Irak dan di Iran, ya, itu di Baghdad sama di Iran itu
ada 40 wali abdal yang mana ketika meninggal pasti diganti sama Allah. Sampai sekarang pasti ada gantinya. Begitu, pasti ada gantinya. Jumlahnya nggak lebih nggak kurang, pokoknya 40 terus. Itu di dalam hadis baginda Rasulullah dijelaskan seperti itu. Nah, dulunya cuma di 2 daerah, sekarang udah nggak tahu kemana, nggak tahu ditaruh mana wali abdal. Bisa di Indonesia juga ada, atau di mana juga ada, begitu. Nah, kalau yang di kampung-kampung, kalau wali mah banyak, kalau abdal itu cuma 40. Di dalam hadis dijelaskan. Nah, kalau wali mah banyak, kekasih Allah mah banyak. Ya, cuman dirahasiakan gitu. Dengan tujuan biar manusia itu nggak gampang menilai orang, walaupun terlihat hina, walaupun terlihat jelek, perbuatannya nggak baik, siapa tahu. Bahkan yang mungkin kita kenal wali jadab itu ya, wali jadab itu perbuatannya ya Allah udah kayak orang gila, sehari-harinya itu ya, tapi gilanya karena Allah itu. Bahkan ada secara kasat mata itu nggak baik, perilakunya itu nggak bagus ya, kemana-mana saja juga pakai celana pendek, terlihat ibadah secara kasat mata udah nggak pernah kayak nggak terlihat, tapi dikatakan sekali ucap terkabul itu, sekali ucap terkabul. Nah, itu dianggap wali jadab, jadi nggak terlihat kasat mata ibadahnya. Baik, sekali lagi kita terkadang yang terlihat ibadah khusyuk belum tentu waliullah. Intinya kita terus ibadah mengharap ridho Allah dan jangan mudah menilai orang tidak baik, siapapun orangnya ya. Tujuan kita itu mengajak, bukan menilai. Kalau ada yang nggak baik, ajak untuk berbuat baik. Kita ajak untuk berbuat baik, bukan kita nilai nggak baik. Baik, selanjutnya yang nomor 5 adalah waqatamal maut fil umur. Allah merahasiakan kematian di dalam umur manusia. Biar apa? Biar manusia itu nggak terlena akan umur panjangnya, akan kesehatannya ya, akan masa mudahnya. Biar nggak terlena mentang-mentang masih muda, udahlah ibadah nyantai-nyantai aja, belum tentu. Iya, kadang-kadang masih baru lahir aja ada yang meninggal. Nah, inilah tujuan Allah merahasiakan kematian di dalam umur manusia itu. Kapan saja ya, kalau Allah berkehendak bisa. Maka kita teruslah beribadah, berbuat baik. Ketika Allah mencabut saat itu, kita dalam kondisi ibadah kepada Allah, dalam kondisi beramal baik. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahasia Allah merahasiakan kematian dengan tujuan agar kita selalu siap kapanpun, dan kita juga tidak menunda-nunda untuk berbuat baik karena masih muda. Nanti ajalah, masih muda ini, nanti kalau udah tuaan baru semangat ke masjid, baru istiqomah ke masjid. Ini masih muda, udah kita buat ura-ura, kita buat seneng-seneng dulu, nanti kalau udah tua baru tobat ya, kalau dikasih kesempatan umur. Nah, kalau enggak ya. Nah, inilah tujuan Allah merahasiakan kematian, kapanpun akan datang, nggak ada yang tahu satupun manusia, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, kapanpun kita harus siap. Mudah-mudahan kita semuanya juga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang terpenting. Kalau udah husnul khotimah itu udah enak deh ya. Apalagi kalau udah husnul khotimah, insya Allah bi ghairi hisab, tanpa adanya hisab. Nah, hidup ini kan yang penting endingnya su'ul khotimah apa husnul khotimah, begitu loh. Nah, kita berbuat baik terus, tujuannya kan ketika Allah mengambil kita dalam kondisi berbuat baik, begitu loh. Kalau kebiasaannya buruk, ya rata-rata orang meninggal dalam kondisi buruk. Kalau kebiasaannya baik, rata-rata orang itu meninggal dalam kondisi yang baik. Itu umumnya begitu. Tapi kadang ada ya orang yang biasanya baik meninggalnya dalam kondisi nggak baik. Ada yang seperti itu. Maka kita harus waspada terus dan memohon kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka doa Allahumma rzuqnal istiqamah wa husnul khotimah, gitu kan doanya. Terus Allahumma ja'alna akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah.
Jadi Allah merzuqnal istiqomah, ya Allah berikanlah hamba meninggal dalam keadaan dengan perilaku yang istiqamah, wa husnul khatimah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian jadikanlah akhir kataku di muka bumi ini, kata-kata saya ini, kata-kataku ya Allah di muka bumi ini, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dah doa itu terus ketika akhir doa kita panjatkan terus, apalagi di akhir sujud panjatkan doa itu. Berarti ada keseriusan kita mohon kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, insya Allah bi ghairi hisab, langsung surganya Allah. Sudah husnul khotimah. Nah kalau tidak husnul khotimah, proses dulu banyak mana kebaikannya, ya. Jadi prosesnya itu kan kebaikan kadang 70%, 30% keburukan. Ya kalau 70% itu diterima semuanya, ya bisa mengcover atau bisa menghapus yang 30% kesalahan itu. Nah kalau yang 70% itu yang diterima hanya 10%, buat menggantikan 30% kesalahannya itu kan kurang, begitu ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah dalam berdoa kepada Allah husnul khotimah, kemudian istiqomah dalam beribadah, ya, meninggal mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang itu pingin husnul khotimah, tapi doanya malas kadang-kadang. Semua manusia itu pinginnya husnul khotimah, nggak ada satupun manusia, khususnya Islam nih ya, umat Islam pingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi doa meminta husnul khotimah itu jarang-jarang. Yang diminta hanya kekayaan, derajat, pangkat, itu aja. Nggak apa-apa, nggak salah minta dunia, itu nggak salah. Memang kita disuruh sama Allah untuk meminta karunia Allah, meminta dunia ini karena ini diciptakan untuk manusia juga. Kita mohon rezeki itu boleh. Cuman jangan lupa untuk mencantumkan kebahagiaan akhirat dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang terpenting. Baik, kemudian yang kelima adalah berarti yang ke-6, udah terakhir ya, ke-6. Yang ke-6 adalah waqatama sholatul wusta, ya, ayul fusli fi sholati ayul khamsi liyajtayanna jami'aha, ya. Jadi Allah merahasiakan sholat wusta, ya, yaitu sholat wusta itu yakni sholat yang paling utama di antara seluruh sholat, yaitu 5 waktu. Sholat wusta itu yang mana? Subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di mana? Itu gak akan yang tahu. Ya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi hafidhu, jagalah, ala sholawati was sholatil wusta, ya, jagalah sholat wusta. Kita nggak tahu di antara 5 waktu ini. Memang banyak ulama yang menyebutkan sholat asar, ada sebagian ulama yang menyebutkan sholat asar itu prediksi saja, ya, kayak Lailatul Qadar begitu. Kita nggak tahu sholat wusta yang mana. Kenapa banyak ulama memprediksi sholat asar? Sholat asar ini banyak dilalaikan karena di tengah-tengah kesibukan. Ya, kalau zuhur kan orang pada istirahat, kerja rata-rata pada istirahat. Nah kalau asar udah di tengah-tengah kesibukan, banyak yang lalai, ya minimal paling jam 5, setengah 6 baru sholat asar. Kadang-kadang lewat udah maghrib. Kalau udah sibuknya, ya udah saking sibuknya, itu udah kebanyakan lewat. Maka itulah dinamakan sholat wusta. Ulama berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan sholat subuh. Intinya dari 5 waktu ini Allah rahasiakan, maka kita teruslah kita jaga sholat 5 waktu itu, ya. Insya Allah kalau sudah 5 waktu itu baik, insya Allah semuanya bagus. Jadi sholat ini kalau kita lakukan dengan baik, benar-benar, ya, kita lakukan dengan baik, insya Allah kemungkaran itu akan terhindar dengan sendirinya. Karena sudah jelas inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Di sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Nah kalau kita udah sholat 5 waktunya udah khusyuk, udah semuanya baik, masih berbuat yang kemungkaran, mari berbuat yang keji, nah berarti sholatnya dipertanyakan. Itu ya, intinya di antara 5 waktu itu ada yang dinamakan sholatul wusta, ya. Maka dirikan waqumu lil qanitin,
Maka dirikanlah agar kita jadi orang yang tenang, orang yang khusyuk, ya. Kalau sudah 5 waktu kita lakukan dengan baik, udah otomatis kena, gitu loh. Ya kayak Ramadan, kalau udah setiap malam kita semangat, otomatis dapat Lailatul Qadar. Nah, kalau udah 5 waktu kita jaga, otomatis kita akan mendapat sholatul wusta, sholat yang paling utama. Begitu kata Allah menyembunyikan sholat wusta, yaitu sholat utama di antara 5 waktu yang kita lakukan dalam sehari semalam. Ya, karena itu jaga terus, ya, jaga terus terutama asarnya waspada, subuhnya waspada. Kalau maghrib isya rata-rata masjid mah rame, apalagi maghrib udah pasti rame di mana-mana masjid. Isya lumayan, barang subuh sudah hanya itu aja, ya paling tambah 1-2, besok agak yang berkurang, ada yang berkurang nambah lagi, berkurang nambah lagi, gitu aja ya subuh. Karena ya terlihat itulah ya, subuh itu berat ya, asar juga berat, itu pun kalau dilakukan berjamaah ya. Karena apa? Di tengah-tengah kesibukan kita mau jamaah dalam kondisi bekerja, ntar pulang-pulang sudah pada sholat, kita nggak punya temen, akhirnya nggak jamaah ya. Kalau udah sholat asar dilakukan nggak jamaah, laporan nanti kan ketika asar itu malaikat sip malam itu datang turun, sip pagi sip siang naik melaporkan perbuatan kebaikan kita atau keburukan kita. Nah kalau sudah asarnya nggak berjamaah, ya si fulan ini sholat cuman nggak berjamaah laporannya ya gitu. Nah ketika subuh ada yang mengatakan sholat wusta itu subuh itu yang sip malam naik melaporkan, oh si fulan subuh berjamaah, bahkan ngantuk-ngantuk dibela-belain, laporannya akan baik ya begitu. Itulah ulama memprediksi ya antara sholat asyar dan sholat subuh, karena pergantian sip malaikat itu dalam kitab itu dijelaskan ya, asar dan subuh, menjelang malam dan menjelang pagi itu. Maka 2 sholat itu harus kita jaga minimal itu ya. Kalau kita lebih baik semua 5 waktu kita jaga selalu berjamaah ya. Setidaknya kalau kita nggak sempat ke masjid, jamaah sama keluarga ya. Istri kalau udah sholat sendirian, kamu ayo sholat lagi nggak apa-apa. Yang sholat sendiri kita ajak sholat lagi nggak apa-apa. Itu namanya tamam, ini namanya li'itmamis sholat, untuk menyempurnakan pahala sholat, pahala jamaah, nggak apa-apa. Jadi sholat berapa kali kalau belum jamaah belum sempurna, begitu. Udah sholat diajak sholat lagi berjamaah, ini nggak apa-apa. Kalau udah sholat lagi nggak jamaah, itu yang nggak boleh. Ya udah sholat lagi tapi nggak jamaah juga ya sama saja. Ya ketika mau ngulangin sholatnya harus dengan berjamaah yang asalnya nggak berjamaah. Ya makanya ketika pulang sore cari orang yang belum sholat, keluarga kita ajak, walaupun anak kita. Ya, yang penting dia udah sah dalam sholat, walaupun belum balik, ya udah nanti tergantung itu apa tergolong berjamaah. Itu memang saya itu punya guru yang mana nggak pernah meninggal jamaah. Itu hidupnya saya lihat itu masya Allah mulia banget, mulia benar-benar. Bahkan apa aja udah dijamin, dunia itu kayak ngikut semua. Bahkan haji berkali-kali itu dihajiin, ada aja yang menghajikan berkali-kali, itu gratis terus haji. Anaknya sukses semuanya, padahal kerjanya cuman itu ya, cuman itu kerjanya ya. Mungkin salah satu bisa menjaga jamaah itu sehingga dapat sholatul wusta dengan baik, akhirnya dimuliakan nama Allah hidupnya. Begitu, jangan muliakan Allah ya. Jadi salah satu sholat wusta ada di 5 waktu, kita jaga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kasih persilakan untuk yang mau bertanya 1, 2 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan awal kita bicara masalah singkatannya, gimana kita bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana cara kita mendapat ridho Allah ya? Iya kan? Dalam perbuatan baik itu. Ya, intinya kita nggak tahu mana yang dapat ridho itu, nggak tahu, itu intinya ya. Cuman kriteria untuk mendapatkan ridho itu ketika ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah, itu insya Allah akan mendapatkan. Ya, terus jangan diungkit-ungkit lagi kalau kebaikan itu. Ketika kita melakukan kebaikan apapun ya, itu ikhlas karena Allah, terus jangan merasa bangga, cukup kita bersyukur bisa melakukan kebaikan itu. Ya, lu merasa bangga aja lu kurang baik. Kalau kita terus merasa bangga akan kebaikan yang kita lakukan, ujung-ujungnya nanti takabur, riya ya bisa. Karena itu setan sebenarnya. Ya, cukup kita bersyukur untuk berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ikhlas udah karena Allah. Nah itu udah dapat kriteria untuk diterima Allah, untuk mendapat ridha Allah itu udah. Dan jaga terus. Maka di dalam ibadah ini kan ada yang harus dirahasiakan, ada yang harus ditampakkan. Yang dirahasiakan dengan mengharap ini potensi untuk mendapat ridha Allah ini besar. Ibadah yang dirahasiakan. Ya. Kemudian ibadah yang kita terang-terangkan, yang kita tunjukkan, ini berpotensi menambah pahala apa? Mengajak yang lain, memotivasi yang lain. Gitu. Jadi ada bisri wa alan. Jadi ada kalanya kita rahasiakan, ada yang terang-terangan. Udah, dengan tujuan apa? Memotivasi. Itu nggak apa-apa. Ibadah kita tunjukkan nggak apa-apa, akan dengan niatan kita mengajak, memotivasi yang lain. Sedekah kita tampakkan. Ya, kadang sedekah nggak mau. Sedekahnya jangan ditulis hamba Allah aja. Tapi di sini merasa bangga karena sudah nggak mau ditunjukkan namanya. Nah, saya hebat nih, saya orang hebat, pasti diterima Allah, ini hebat ini. Saya udah yang terbaik ini, ratusan juta tapi nggak, hamba Allah aja udah. Tapi merasa baik di sini, ada rasa ujub lah, bangga gitu. Udah cukup kita syukur, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan ibadah ini bisa hamba jaga ya Allah, rahasia ini bisa kita jaga. Hanya Engkau dan saya hamba lah ya yang tahu ya Allah. Udah, satupun nggak ada yang tahu. Udah kita jaga, kita hanya bersyukur aja. Ya. Nah, kalau kita udah merasa bangga, terus begini, ujung-ujungnya begini. Ada yang sedekah cuman 200.000, 200.000 aja ditulis namanya. Saya yang jutaan aja nggak usah. Tinggi perasaannya gitu di situ aja. Akhirnya seperti itu, ujub itu. Karena itu setan, udah terus digoda biar rusak ibadah itu. Ya. Begitu, itu. Nah, jadi boleh kita tampakkan nama kita asal ikhlas, benar nggak apa-apa, kita nggak tahu kan keikhlasan, nggak bisa menilai hati kita, hanya kita yang bisa menilai. Jadi udah kita tampakkan nama 100 juta umpamanya, nama ini, agar yang lain menyontoh gitu. Ini aja segini, nah dengan tujuan seperti itu. Ya, masa ini tukang bubur ayam 500 juta, sedekahnya 20 juta gitu. Ya, saya yang ini masak. Nah, itu tujuannya. Pokoknya ada kalanya dirahasiakan, ada kalanya diterang-terang. Nggak apa-apa, dengan tujuan kalau dijelaskan itu memotivasi yang mengajak yang lain untuk berbuat baik. Jadi itulah ciri-ciri, pokoknya ciri-ciri untuk mendapat ridho dan diterima Allah. Satu, itu pun niatan baik dan dikarenakan Allah, hanya karena mengharap ridho dan rahmat Allah. Itu udah. Kalau sudah karena yang lain, walaupun besar apapun ibadah itu, udah alamat nggak diterima. Kalau udah karena yang lain, sudah alamat itu udah secara syariatnya udah nggak akan diterima kalau tidak karena Allah. Ya, udahlah, gampang ciri-cirinya, pokoknya ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Itulah ciri-ciri ibadah yang nantinya insya Allah akan mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada lagi? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus mau nanya, jadi ada tentang sholat ya. Jadi sholat itu kan, maksud Ustaz tadi tentang sholat itu kan suruh berjamaah boleh lagi. Iya. Kalau tidak berjamaah kemudian mau berjamaah kan boleh lagi. Iya. Pertanyaan saya itu, apakah sholat yang pernah kita tinggalkan yang dulu? Iya. Terus kemudian kita mau sholat 2 kali apakah bisa atau tidak, dan kalau bisa niatnya seperti apa? Oke. Baik. Oke. Ya. Baik.
Sholat yang pernah kita tinggal itu berarti kan sholat qadha. Kalau kita mau melakukan berarti bukan ada qadha. Yang saya maksud itu kalau adaan nggak boleh diulang. Kalau sudah jamaah nggak boleh diulang. Kalau diulang ini berarti ada keraguan. Keraguan itu setan. Kalau sudah jamaah sempurna, yang adaan yang nggak qadha, nah itu udah selesai. Tapi kalau adaan belum jamaah boleh diulang lagi. Tujuannya untuk menyempurnakan ibadah jamaah. Apa pahala jamaah? Itu tujuannya. Cuman kalau qadha ketika sudah jamaah kita sholat lagi, umpamanya asar sholat lagi, niatan qadha karena pernah saya meninggalkan sholat asar, saya qadha sekarang, nah itu nggak apa-apa langsung. Nah permasalahannya kalau kita qadha nih niatnya qadha nih, maka ada salah satu ulama, sebenarnya qadha itu nggak ada. Ini Syekh Ali Jum'ah, salah satu mufti Al Azhar itu ya, Syekh Ali Jum'ah itu berpendapat bahwa qadha itu nggak ada, sholat qadha itu karena ya udah lewat ya lewat. Nah gimana menggantinya? Perbanyak sholat sunnah, begitu. Kalau qadha itu nggak ada, itu salah satu pendapat. Tapi kebanyakan ulama qadha itu tetap ada, cuman kita harus ingat betul berapa kali yang kita tinggal. Nah kalau kita cuman menduga-menduga sholat aja, kalau kebanyakan kan nggak boleh. Sholat itu udah ada aturannya, sudah ada jumlahnya. Ya, kita pernah meninggalkan sholat asar 5 kali, saking kita ragu berapa kali, sampai 10 kali qadhanya, berarti kan melebihi limit, melebihi batas ini. Kita boleh nggak sholat asar umpamanya, sholat asar terus sholat lagi? Ya nggak boleh, harus pas jumlahnya, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu loh, sholat wajib itu. Ya, maka kalau qadha yang jelas tahu, ingat, yang pasti ingat dulu. Seingat saya itu berapa, saya itu waktu muda itu berapa tahun ya kita jarang sholat umpamanya, ya itulah kita qadha'i selama berapa tahun itu. Setiap habis sholat asar tambah sholat asar lagi niat qadha, tambah sholat maghrib lagi niat qadha, gitu selama seingatnya, seyakinnya berapa kali ditinggal, ya gitu. Nah yang terpenting itu perbanyak sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu sudah insya Allah bisa menyempurnakan, ya. Oke, qadha hukumnya boleh, bahkan wajib qadha itu. Ada yang mengaku ulama itu wajib. Ketika sholat subuh bangunnya jam 7, udah kelewat terus nggak sholat, apalagi ditunda-tunda, umpamanya ditunda masih mending, terus nggak sholat begitu karena udah lewat. Enggak, harus pokoknya bangun jam 8 ya sholat jam 8 itu subuh. Jangan ditunda-tunda qadha itu karena hutang. Takutnya nanti nggak ada umur, belum melunasi hutang kita kena dosa. Itu yang kita takutkan. Jadi pokoknya kita qadha itu secepat mungkin. Ya, secepat mungkin. Kita boleh dalam semalaman mengqadha terus sholat dari asar, maghrib, isya, subuh umpamanya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh setiap hari langsung sekaligus. Ya, pokoknya terhitung selama berapa kali kita tinggalkan itu. Ya, itu yang penting kita tahu jumlah berapa kali. Pokoknya kita yakini berapa kali lah. Nah, itu yang harus kita qadhain. Ya, itu. Nah, kemudian diperbanyak sholat sunnah. Itu kata Syekh Ali Jum'ah, itu udah cukup dengan perbanyak sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita, sholat fardu kita, begitu. Baik, coba lagi, ya, itu lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang saya bilang bahwa dalam sholat kita bisa menambahkan doa. Ya. Nah itu penjelasan pendapatan apakah nanti sholat isya atau tidak atau seperti apa? Karena saya pernah mendengar ceramah dari salah satu ustaz yang dikenal bahwa latihan pula kita dalam menambahkan doa dalam sebuah sholat kita. Nah itulah. Coba bagaimana penjelasannya tentang itu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sebuah kitab itu kan dijelaskan ya, di akhir sujud itu ada waktu yang mustajab, akhir sujud. Maka ketika sholat kadang di akhir sujud, apalagi sholat sendiri, lama banget sujudnya. Nah, itu diperbolehkan ketika akhir sujud, menambahkan doa apa yang kita inginkan di akhir sujud kita, atau kita membaca tasbih. Ya, gini, ketika kita duduk di antara dua sujud itu kan isinya doa.
Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu isinya doa semuanya. Ya. Nah, itu semua ada tuntunannya. Memang mungkin ada salah satu yang berpendapat bahwa itu adalah sebuah perilaku yang bid'ah, yang mana nggak ada tuntunannya. Kalau bacaan tasbih kayak subhana rabbiyal a'la itu kan sudah ada, dalam hadis pun juga ada. Nah, kalau untuk menambahkan doa, ini memang ada salah satu ulama membolehkan, karena itu semua di akhir sujud itu ada waktu mustajab. Disitulah kita benar-benar memohon kepada Allah, ya, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya, semoga untuk memohon kebaikan dunia akhirat lah di dalam doa sujud itu. Cuman yang dikhawatirkan ini doanya itu jangan ngambil dari ayat suci Al-Quran. Itu pun dibahas lagi, kalau memang niatnya doa mah nggak apa-apa. Ada yang membahas begitu, ya. Nah, yang saya maksud itu ketika berdoa di akhir sujud itu kan ada waktu mustajab, ya, di akhir sujud. Maka ketika sholat malam, bahkan sholat fardu, ya, di akhir sholat itu ada yang di agak lamain dikit, karena di situ ada yang memanjatkan doa apa gitu, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ada yang berpendapat nggak memperbolehkan karena nggak ada ajarannya dari Rasulullah. Maksudnya kalau kunut itu kan doa juga, cuman kan ada, ya, sudah ada tuntunannya begitu. Nah, karena belum ada tuntunannya, inilah ada yang berpendapat boleh, ada yang berpendapat enggak. Udahlah, kalau sholat itu baca yang sudah diajarkan, ya. Cuman ya gitu, kalau bid'ah itu kan tetap ada dua kan, ada yang hasanah, ada yang dolalah. Kalau memang isinya itu baik, itu kan ada mengaku bahwa akhir sujud itu adalah waktu yang mustajab. Kalau ada waktu mustajab, coba kalau nggak bisa diisi doa itu gimana? Itu waktu mustajab kan ya gandengannya isi doa, permohonan, mumpung mustajab nih, gitu, ya. Jadi itulah salah satu ulama berpendapat boleh. Ya silakan, kalau memang ada yang nggak memperbolehkan, ya monggo, nggak usah berdoa, ya, begitu. Itu tinggal pilih aja, tinggal keyakinan kita. Yang penting di akhir sujud itu waktu mustajab akan datang, maka gunakan kesempatnya, kayak di antara qomat dan di antara azan dan iqamah itu ada waktu mustajab, di antara khutbatain itu ada waktu mustajab. Banyak ya waktu mustajab itu kan ada, begitu. Dah, baik, itu terakhir. Tadi terakhir, ya. Tadi sebenarnya kita bertanya kita di tempat kerja sudah sholat. Gimana Pak? Di tempat kerja kita sudah sholat. Iya, selesai sholat. Iya. Kemudian sampai di rumah ternyata keluarga menunggu kita untuk sana. Tadi sudah dijelaskan, tapi saya nggak jadi bertanya. Dan saya boleh nggak setelah jamaah di sini, kemudian di rumah kita jam. Oh. Tapi tadi dari jelasin sebetulnya tidak boleh. Iya, ya, nggak boleh kalau sudah jamaah, udah sempurna ibadahnya. Kalau kita lakukan berarti ada keraguan gitu loh. Ya, kecuali belum jamaah. Itu memang saya dapat. Mungkin kalau ada yang berpendapat boleh. Yang saya dapat dari guru-guru saya seperti itu. Karena saya sering di pesantren itu ada kiai burang dari ceramah, dari undangan kemana, sholat asar belum sempat jamaah, dipanggil lah saya. Yuk, saya jamaah. Kebetulan saya belum jamaah. Padahal udah sholat. Ketika pulang sekolah gitu langsung sholat karena udah telat gitu. Sekolah dulu kan bulan jam 1, zuhurnya jam 12. Kadang nggak punya temen, ya udah akhirnya sholat. Kemudian dipanggil untuk sholat lagi, udah sholat lagi. Dan memang saya cara cari keterangannya memang kalau memang di Fathul Qorib itu ada, kalau memang belum jamaah masih diperbolehkan untuk sholat berjamaah dengan harapan menyempurnakan sholat. Ya, gitu. Atau sholatnya li hurmatil waktu, atau sholatnya karena di kendaraan kurang sempurna, nah di rumah disempurnakan dengan berjamaah. Itu ada. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fahimna ya Allah wa sunna bil Qur'an hina jannatan ma'al Qur'an. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa si'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rizqna al-istiqamah wal khatimah. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya inda nihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.